Pertempuran Talas terjadi pada tahun 751 Masehi, adalah pertempuran besar antara dua kerajaan adidaya. Pertempuran ini bukan hanya sekadar bentrokan militer, tetapi juga pertemuan dua peradaban besar yang berbeda. Di jantung Asia Tengah, dua kerajaan besar, dinasti Tang dari Tiongkok dan Kekhalifahan Abbasiyah dari dunia Islam, bertabrakan dalam pertempuran yang akan membentuk nasib kerajaan dan arah sejarah. Pertempuran ini terjadi di dekat Sungai Talas, sebuah lokasi strategis yang menjadi saksi bisu dari pertempuran epik ini. Dinasti Tang, di bawah Kaisar Xuanzong, berada di puncak kejayaannya. Kaisar Xuanzong dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan visioner yang berhasil membawa dinasti Tang ke era keemasan. Pasukannya, yang dipimpin oleh Jenderal Brilian Gao Xianzi, telah memperluas jangkauan kekaisaran hingga jauh ke Asia Tengah. Gao Xianzi adalah seorang jenderal yang terkenal karena kecerdasan dan strategi militernya yang luar biasa. Menghadapi mereka adalah Kekhalifahan Abbasiyah, kekuatan yang sedang naik daun di dunia Islam. Kekhalifahan ini baru saja didirikan dan sedang dalam proses memperluas wilayah dan pengaruhnya. Abbasiyah, di bawah kepemimpinan Khalifah As-Saffah yang ambisius, ingin sekali memperluas pengaruh mereka dan menyebarkan pesan Islam. Khalifah As-Saffah adalah pemimpin yang karismatik dan penuh semangat, yang memiliki visi besar untuk masa depan kekhalifahan. Panggung telah diatur untuk konfrontasi yang akan menentukan nasib Asia Tengah dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada sejarah kedua kerajaan. Pertempuran Talas akan menjadi momen penting yang akan dikenang sepanjang masa, sebagai simbol dari bentrokan dua kekuatan besar yang berjuang untuk supremasi di wilayah yang kaya akan sejarah dan budaya. Benih-benih konflik ditaburkan di lembah subur wilayah Fergana, sebuah wilayah yang telah lama menjadi pusat perhatian banyak kekuatan besar. Lembah Fergana, yang terkenal dengan lokasi strategis dan kota-kotanya yang makmur, telah menjadi pusat perdagangan dan budaya selama berabad-abad. Merupakan persimpangan perdagangan dan budaya di mana berbagai peradaban bertemu dan berinteraksi, menciptakan jaringan yang kompleks. Baik Tang maupun Abbasiyah berusaha untuk menguasai wilayah vital ini, karena menguasai Fergana berarti mengendalikan jalur perdagangan penting. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketegangan di antara kedua kerajaan, yang masing-masing berusaha memperluas pengaruh mereka. Pemicu utama pertempuran Talas adalah campur tangan dinasti Tang dalam urusan internal negara kota di Asia Tengah, yang memicu reaksi keras. Ketika penguasa Fergana mencari perlindungan Tang dari serbuan Arab, mereka berharap mendapatkan dukungan militer yang kuat. Tang melihat peluang untuk memperluas pengaruh mereka lebih jauh dan dengan cepat merespons permintaan tersebut. Kekhalifahan Abbasiyah, yang memandang intervensi Tang sebagai tantangan langsung terhadap otoritas mereka, menanggapi dengan kekuatan militer yang besar, yang kemudian menjadi latar belakang konfrontasi yang menentukan sebuah pertempuran yang akan mengubah sejarah kawasan tersebut selamanya. Pertempuran Talas dimulai pada bulan Juli tahun 751 Masehi di tepi Sungai Talas. Tentara Tang yang memiliki jumlah pasukan dan persenjataan yang lebih unggul pada awalnya yakin akan kemenangan. Pemanah mereka menghujani musuh dengan anak panah yang mematikan. Sementara pasukan berkuda mereka yang berbalut baju besi menyerang dengan kekuatan yang dahsyat. Namun, tentara Abbasiyah bertekad untuk menghalau serangan Tang. Pasukan infanteri mereka yang diilhami oleh keyakinan mereka dan dipimpin oleh para komandan yang berpengalaman bertempur dengan gigih. Saat pertempuran berkecamuk, sebuah momen penting tiba yang akan menentukan nasib tentara Tang. Orang-orang Turki Karluk yang awalnya bersekutu dengan Tang beralih pihak dalam tindakan pengkhianatan yang mengejutkan. Karluk, yang dimotivasi oleh campuran oportunisme politik dan mungkin kebencian terhadap sekutu Tang mereka, melancarkan serangan mendadak di sisi pasukan Tang. Serangan tak terduga ini membuat pasukan Tang kacau balau, membalikkan keadaan pertempuran secara meyakinkan untuk pasukan Abbasiyah. Tentara Tang yang lengah dan sekarang diserang dari berbagai sisi, berjuang untuk mempertahankan kekompakan mereka. Tentara Abbasiyah yang merasakan kemenangan terus menekan keuntungan mereka dengan keganasan yang tak henti-hentinya. Mereka menyerang dengan strategi yang terencana dan kekuatan yang luar biasa, membuat musuh mereka tidak punya waktu untuk bernapas. Tentara Tang
yang kehilangan semangat dan terkuras, mulai runtuh di bawah serangan tak henti-hentinya. Mereka berusaha bertahan, tetapi kekuatan mereka semakin menipis dan moral mereka hancur. Apa yang dimulai sebagai retreat yang teratur segera berubah menjadi kekacauan. Pasukan Tang yang panik mulai melarikan diri tanpa arah, meninggalkan peralatan dan rekan-rekan mereka di belakang. Tentara Tang yang dikejar tanpa henti oleh pasukan Abbasiyah yang menang, dibantai atau ditangkap berbondong-bondong. Tidak ada tempat untuk bersembunyi dan tidak ada harapan untuk melarikan diri dari cengkeraman musuh. Pertempuran Talas berakhir dengan kekalahan telak bagi dinasti Tang. Kekalahan ini tidak hanya menghancurkan pasukan mereka, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan diri mereka. Itu adalah kekalahan yang tidak pernah bisa dipulihkan sepenuhnya oleh dinasti Tang, menandai titik balik dalam nasibnya dan awal dari kemundurannya yang lama. Kekalahan ini menjadi simbol dari akhir kejayaan mereka dan awal dari era baru yang penuh tantangan. Pertempuran Talas lebih dari sekadar pertemuan militer. Itu adalah bentrokan peradaban yang memiliki konsekuensi yang luas. Kekalahan Tang menandai berakhirnya ekspansi mereka ke barat dan secara signifikan mengurangi pengaruh mereka di Asia Tengah. Kekosongan kekuasaan ini membuka jalan bagi kekhalifahan Abbasiyah untuk mengonsolidasikan kendali mereka atas wilayah tersebut dan menyebarkan pengaruh Islam lebih dalam ke Asia Tengah. Pertempuran Talas juga memiliki implikasi budaya dan teknologi yang besar. Dinasti Tang, meskipun dilemahkan oleh kekalahan di Talas, terus memerintah selama 1,5 abad lagi. Namun, dinasti tersebut tidak pernah sepenuhnya pulih dari hilangnya prestise dan sumber daya akibat pertempuran tersebut. Secara internal, para penguasa Tang menghadapi serangkaian pemberontakan yang semakin menguras kekuatan kekaisaran. Pertempuran Talas menandai awal dari kemunduran yang lambat dari dinasti Tang, yang berujung pada keruntuhannya pada tahun 907 Masehi. Terlepas dari kemundurannya, dinasti Tang meninggalkan warisan seni, sastra, dan inovasi teknologi yang kaya. Bagi Abbasiyah, kemenangan di Talas merupakan momen yang menentukan. Ini memperkuat kendali mereka atas Asia Tengah, membuka jalan bagi penyebaran Islam dan bahasa Arab ke seluruh wilayah tersebut. Abbasiyah kemudian membangun zaman keemasan budaya dan ilmu pengetahuan Islam, dengan Baghdad sebagai pusatnya. Kekhalifahan Abbasiyah yang terinspirasi oleh kemenangannya di Talas terus memperluas pengaruhnya hingga akhirnya menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di dunia. Kemenangan Abbasiyah di Talas berkontribusi besar terhadap penyebaran Islam dan perkembangan peradaban Islam yang dinamis yang membentang dari Spanyol hingga India. Salah satu konsekuensi paling signifikan, namun sering diabaikan, dari pertempuran Talas adalah penyebaran teknologi pembuatan kertas. Di antara tawanan Tang yang ditangkap oleh Abbasiyah adalah para pembuat kertas yang terampil. Para perajin ini dibawa ke Samarkand, tempat mereka berbagi pengetahuan dengan Abbasiyah. Masuknya pembuatan kertas ke dunia Islam berdampak besar pada perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan administrasi. Kertas yang lebih murah dan lebih mudah tersedia daripada perkamen, merevolusi cara pengetahuan dicatat, disebarluaskan, dan dilestarikan. Pertempuran Talas juga menjadi kisah peringatan tentang bahaya ambisi imperial yang berlebihan dan batas kekuatan militer. Gao Xianji, Jenderal Tang, dikenal karena kecemerlangan militernya dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada keunggulan tentara Tang. Namun kepercayaan dirinya yang berlebihan dan meremehkan pasukan Abbasiyah terbukti menjadi kehancurannya. Pertempuran Talas menjadi pengingat bahwa bahkan pasukan yang paling tangguh pun dapat dikalahkan, terutama ketika dihadapkan dengan tantangan dan pengkhianatan yang tidak terduga. Kekalahan Gao Xianji di Talas pada akhirnya merenggut nyawanya. Pertempuran Talas, meskipun terjadi lebih dari 1000 tahun yang lalu, terus bergema hingga saat ini. Ini menjadi bukti keterhubungan peradaban dan dampak abadi dari pertukaran budaya, bahkan ketika ditempa dalam wadah konflik. Pertempuran ini menjadi pengingat akan interaksi kompleks dari faktor-faktor yang membentuk jalannya sejarah, dari strategi militer dan aliansi politik, hingga penyebaran pengetahuan dan kekuatan ide yang tak lekang oleh waktu. Gema pertempuran Talas dapat dirasakan dalam lanskap budaya Asia Tengah, dalam penyebaran Islam, dan di atas kertas tempat kata-kata ini ditulis.